Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Dunia Mekanik Motor ya. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan di motor GL Max ini ya. Nah, jadi GL Max ini sudah mengalami beberapa perubahan, yaitu terutama di bagian kelistrikannya. Kita rakit ulang untuk kabel bodinya ya. Kemudian yang menjadi faktor pertanyaan ini kita pakai kiproknya kita pakai CDI nya Mega Pro boleh ya, terus kemudian Shogun juga boleh. Nah, untuk melakukan pengisian itu sebetulnya pakai kelistrikan yang kiprok lamanya itu ini seperti ini, itu boleh-boleh saja ya teman-teman. Nah, jadi kenapa di sini mau saya kasih perubahan, yaitu pakai kiproknya NMAX. Nah, ini adalah kiprok NMAX ya. Nah, kita pakai kiprok NMAX, Tiger boleh sama ya teman-teman. Nah, kemudian alasan yang pertama itu adalah karena lampu depan itu sudah pakai demaker ya, sudah pakai demaker. Lah, jadi yang menjadi pokok pembahasan kali ini itu adalah di bagian pengisiannya. Ada apa di bagian pengisian? Nah, mari kita lanjut untuk ke bagian pengisian atau pembangkit listriknya. Nih, di sini ada spoolnya spoolnya ini masih pakai standarnya ya. Jadi keluarannya itu ada kabel 2 ini, yang kabel kuning dan kabel yang putih ya. Jadi dimana kabel kuning ini kalau standarnya itu sebagai jalur ke lampu yang ditahan oleh kiprok. Kemudian kabel yang putih ini fokus ke pengisian saja. Nah, oke, jadi itu. Karena di sini asumsinya kita pakai kiproknya NMAX ataupun Tiger sama ya. Nah, jadi yang masuk ke kiprok itu yang bagian bawah ini soket 2 tengah kosong itu ya. Yang bagian bawah itu adalah yang harus didapat daripada spool di sini. Nah, makanya pentingnya di kabel yang warna kuning dan putih ini itu harus kita naikkan semua tanpa menyentuh yang namanya ground ya. Nah, jadi kalau di sini kan yang aslinya ya teman-teman. Oke, jadi yang aslinya putih dililit kemudian nyambung ke ground ya. Kemudian kuning begitu juga. Kuning kemudian dililit ke spoolnya kemudian nyambung ke ground. Nah, jadi istilahnya half wave. Dalam artian itu half wave ya teman-teman. Nah, kita mau jadikan yaitu spoolnya menjadi full wave. Nah, makanya di sini kita harus membuang yang namanya groundnya di sini tanpa menggulung ulang ya. Sebetulnya kalau mau simple ya ini dicopot semuanya, kemudian digulung ulang full, mulai dari ujung putih, kemudian dililit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian dinaikkan ujungnya kawatnya ke yang kuning ya. Nah, jadi di situ seperti standarnya Tiger Mega Pro ya, maksudnya Mega Pro. Nah, kemudian karena di sini sudah saya siapkan untuk di bagian rangkanya ini sudah mau saya naikkan 2 ini ya. Nah, ini untuk lakukan proses pengisian. Nah, jadi ini nanti kelistrikannya pakai full wave ya, semuanya pakai dikontrol pakai aki. Wes. Kita langsung saja untuk menuju ke perubahannya ya teman-teman. Mana yang harus dicabut, mana yang harus disambung. Oke, kita menuju ke TKP. Oke ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita mau potong. Di sini ada baut ya. Oke. Biar jelas, di sini ada baut, ini kabel putih ya. Di sini ada baut, ini kabel kuning yang menuju ke keluar ke sini. Nah, yang harus kita lepas yang pertama itu adalah kita putus di baut yang sebelah kanan. Ya, di baut yang sebelah kanan ini kita buka dulu. Dibuka boleh, langsung diputus juga boleh ya. Tos. Oke, ini sebelah kanan ini adalah kabel putih ya. Tuh, ini kita mau potong dulu. Terus ya. Oke,
tuh ya. Ini kita lepas, kita buang ini. Nah ini kan jadinya begini kan ya teman-teman. Sorry. Ini kabel putih. Ini mau tak ganti dulu dengan kabel kuning. Jadinya nanti bagus ya. Keluarannya itu menjadi kuning-kuning dua seperti ini. Nah jadi nanti ketika masuk ke bengkel lain untuk melakukan proses pengecekan, nanti bengkel lain tidak akan bingung. Jadi tidak akan ketipu kalau spool ini sudah mengalami perubahan yaitu full wave ya. Oke, kita skip dulu. Oke ya teman-teman, nah jadi ini kabelnya sudah saya ganti pakai kabel yang warna kuning. Nah jadi nanti keluarannya ini kan bisa sama ya, kuning semuanya, naik ke atas lah. Kemudian yang mau kita potong yang mana ya. Nah jadi posisinya kan begini ya. Ini posisi kedua baut begini. Yang satu kabel kuning itu sudah kita potong tadi, kita ganti dengan yang ini. Kabel yang putih itu kita potong, kemudian kita ganti kabel warna kuning seperti ini. Berikutnya kita langsung balik begini ya. Nah langsung balik begini. Ini kan ada lubang baut yang sebelah kiri ya, yang di atasnya. Ingat ya, saya ulangi lagi, kalau mau potong jangan sampai keliru. Posisinya baut ini di bawah begini ya, baut kedua ini di bawah. Kemudian kita balik ke kiri. Ini sebelah kiri di atas baut itu yang kita potong ya, di atas lubang baut. Ya, ini mau saya potong dulu. Oke, jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Nah, ini kita agak olorkan sedikit seperti ini. Kemudian ini kita balik lagi ya, ini kita tata. Nah, jadi seperti ini sudah aman ya. Berikutnya ini kita kelupas dulu. Nantinya kita mau sambung ini pakai solder ya, supaya lebih aman untuk sambungannya. Jangan lupa pengamannya kita pakai solasi bakar ya. Tandur bensin ya dulu. Kali? Enggak, mandi ya. Oh. Oke, seperti ini. Kita langsung solder. Ya. Dari kotor. Coba sih. Oke, ini kita lipat begini ya. Nah, berikutnya ini kita langsung pasangkan solasi bakarnya. Tuh, seperti ini. Ya. Nah ini kita amankan begini. Wes, ini sudah aman ini ya. Oke. Nah jadi seperti ini sudah aman ya. Semuanya sudah naik. Ini dua-duanya. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya sebentar. Per.
Oke, kita amankan dulu untuk penaliannya di sini. Kita pakai kabel tis ya, supaya ini aman dari tarikan nanti ketika di atas. Oke, kita potong. Nah, kemudian untuk cara pengecekannya, sebentar. Untuk cara pengecekannya, kita siapkan dulu multimeter seperti ini. Oke, di skala buzzer ya. Jadi kalau berbunyi tit itu berarti connect ya. Contohnya seperti ini. Loh, mana? Nah, ini ya. Kedengeran apa enggak ya? Itu ya. Atau kalau di sana itu timbul angka, berarti itu connect ya, teman-teman. Nah, kita mau cek dulu. Dari kedua ujung kabel kuning ini, itu connect apa enggak? Jadi kalau enggak connect, berarti ada di dalam spool ini ada yang putus kabel lilitannya ya. Kita coba. Tuh. Ya, itu ya. Tuh ya, berarti ini bunyi berarti nyambung. Nah, sedangkan yang nggak boleh nyambung itu kedua kabel ini nggak boleh nempel dengan bodi. Ya, kita coba cek. Tuh, ini sudah nggak nempel ya. Itu kan tetap 0 ya untuk multimeternya. Kemudian yang satunya, tuh, ya sudah nggak boleh. Nah, yang terakhir ya, di sini ada kabel warna hijau. Ya, ini ada kabel warna hijau. Dipotong boleh, nggak dipotong juga boleh. Tapi lebih aman ini dipotong ya, karena nanti yang naik ke atas itu sudah nggak dipakai ya. Ini sudah nggak dipakai. Lebih baik kita potong saja, nanti biar nggak ketipu ya. Bentar. Tuh ya. Dan sudah kita potong ya. Oke, seperti ini. Dicabut boleh, tetap di sini juga boleh ya. Nah, kita potong saja. Tuh, oke. Oke, jadi ini biar nggak dipakai. Jadi tetap 3 ya, yang naik pulser. Kemudian spool 2 ini naik semuanya. Nah, ini sudah menjadi spool full wave ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara hematnya. Kalau nggak mau cara hemat atau pakai cara yang lebih baik lagi atau lebih bagus lagi, semuanya ini digulung ulang seperti spoolnya Mega Pro. Nah, jadi pakai standar spool Mega Pro ya teman-teman. Semua lilitan digulung ulang. Jadi dari ujung kuning ke ujung kuning itu lilitan, full lilitan ya. Oke. Nanti saya kasih tahu berapa untuk pengisiannya kalau pakai spool NMAX. Kalau pakai kiprok NMAX dan pakai spool rubahan seperti ini, standarnya GL-Max ya teman-teman. Nah, atau standar rubahan ya. Oke, mungkin itu saja. Oke bos, ini yang pakai kiprok NMAX ya. Ini yang pakai kiprok NMAX dengan rubahan spool GL-Max standar dijadikan full wave tanpa gulung spool. Kita mau cek untuk pengisiannya masuk berapa. Oh ya, sudah masuk di 14 volt. Kita gas dikit di 3000 rpm. Ya,
Jadi aman ya, mentok di 14,2, mirip-mirip dengan Tiger lah. Kalau Tiger kan 14,5. Terus ini sudah cukup bagus, pokoknya langsam sudah masuk di angka 14, sudah jos. Oke, terima kasih. NMAX memang cocok untuk kelasnya motor full wave.